Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sari. NIM saya 20 12 10 211. Di sini saya akan menjelaskan satu bab dengan judul Hukum Pernikahan Siri. Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang sudah terinstitusi dalam suatu lembaga yang kokoh, baik diakui secara hukum maupun secara agama. Berkaitan dengan status pernikahan atau perkawinan, Al-Quran sudah menjelaskan dalam surah An-Nisa bahwa perkawinan adalah suatu mitskon ghalidon, yang berarti ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah janji dalam suatu ijab dan qabul. Selanjutnya, nikah secara bahasa yaitu berkumpul atau bersenggama. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu perjanjian atau akad yang menghalalkannya hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang telah terucapnya ijab qabul. Selanjutnya yaitu kata siri yang ada dalam bahasa Arab, yaitu artinya rahasia. Jika digabungkan antara nikah dengan siri, yaitu nikah secara rahasia atau diam-diam, atau bisa disebut nikah dengan tidak ditampakkan. Nikah secara terminologi, yaitu para ulama berbeda-beda mengartikan tentang nikah siri. Yang pertama yaitu nikah siri adalah nikah atau perkawinan yang dilakukan sepasang kekasih tanpa pemberitahuan atau dicatatkan dalam KUA. Tetapi pernikahan tersebut sudah meliputi unsur-unsur dalam perkawinan Islam, yang meliputi 2 mempelai, 2 saksi, wali, ijab qabul, dan mas kawin. Pernikahan tanpa wali dan saksi, yaitu pernikahan yang dilakukan dengan suami dan istri tanpa melibatkan wali maupun saksi dan berjanji untuk menyembunyikan pernikahannya tersebut. Yang ketiga yaitu pernikahan siri dalam perspektif Islam, yaitu pernikahan yang dilakukan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang sudah memenuhi Islam, seperti ijab qabul dan saksi. Dalam hal ini, sering pihak lelakilah yang ingin ditutup-tutupi dalam hal pernikahannya tersebut. Konsep pernikahan siri. Dalam pandangan Islam, nikah siri dianggap sah saja karena sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dalam pernikahan, yaitu sebagai adanya wali, saksi, dan ijab qabul. Sedangkan pengertian nikah siri sendiri yaitu pernikahan yang sah dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku, namun pernikahannya suami istri tersebut tidak tercatat dalam catatan sipil KUA. Pelaku nikah siri tidak dianggap sebagai pelaku orang yang dosa atau pelaku orang yang zina atau pelaku asusila. Tetapi pernikahan siri bisa menjadi jalan pintas bagi pasangan kekasih yang ingin menikah tetapi belum siap, atau hal-hal lain yang tidak memungkinkan terikat secara hukum. Berikutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri. Yang pertama ada faktor ekonomi. Mengapa suami istri menginginkan nikah siri, yaitu karena mungkin faktor ekonominya yang menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi yang ada di pencatatan KUA yang kadang membengkak hingga 2 kali lipat pembayaran. Kedua yaitu faktor belum cukup umur. Nikah siri ini dilakukan karena sepasang kekasih belum cukup umur untuk menikah. Yang ketiga yaitu faktor ikatan dinas atau sekolah. Biasanya ada sekolah yang atau suatu lembaga yang belum membolehkan untuk melakukan pernikahan sampai lulusnya masa sekolah tersebut. Kemudian adanya faktor yang beranggapan bahwa nikah siri sah-sah saja dan dapat dilakukan. Kemudian yang kelima yaitu hamil di luar nikah. Biasanya sekolah-sekolah luar yang
bebas antara laki-laki dan perempuan yang tidak taat tentang norma-norma atau kaidah dalam Islam sehingga terjadinya hamil di luar nikah. Maka salah satu cara dilakukannya dengan nikah siri. Kemudian yang keenam yaitu faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal pernikahan. Yang ketujuh yaitu faktor sosial. Biasanya masyarakat yang sudah berstigma negatif kepada laki-laki yang boleh untuk melakukan poligami, maka diambilnya dengan nikah siri ini karena tidak tercatat oleh agama. Selanjutnya yang delapan yaitu sulitnya aturan berpoligami, makanya dengan mudah mengambil nikah siri ini karena itu tadi tidak dicatat oleh KUA atau agama. Yang terakhir yaitu masih adanya masyarakat yang mengambil nikah siri ini karena tidak bisa mengambil keputusan yang tegas. Dampak nikah siri ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif ini yaitu yang pertama terhindar dari zina, yang kedua misal seorang istri ikut atau bekerja dalam instansi yang tidak membolehkan untuk memiliki suami tersebut, maka dilakukanlah nikah siri sebagai jalan alternatif. Yang kedua yaitu dampak negatif. Yang pertama yaitu hukum. Tidak ada hukum bagi seorang wanita dan tidak ada pula hukum bagi status anak. Yang kedua yaitu ekonomi. Wanita tidak bisa menuntut seberapa ekonomi yang dibutuhkan kepada sang suami. Yang ketiga yaitu sosiologis. Meningkatnya generasi muda yang melakukan pernikahan dalam pendidikan menengah ke bawah. Yang kelima yaitu budaya. Terciptanya para lelaki atau suami yang kurang bertanggung jawab. Selanjutnya yang terakhir yaitu psikologis. Munculnya perasaan takut, was-was atau khawatir akan dibohongi oleh lelaki yang dinikahi siri tersebut. Kesimpulannya yaitu nikah siri sah saja dilakukan apabila memenuhi aturan dan hukum yang sudah berlaku dalam ajaran agama Islam. Selanjutnya bahwa secara hukum positif nikah siri sah saja dilakukan dan tidak sah apabila tidak ada pencatatan dalam hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang perkawinan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dalam hukum pernikahan Islam ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.